kota Makkah Al-Mukarramah itu adalah kota yang tak pernah mati 24 jam. Pasti meskipun tengah malam jam 1 itu pasti kendaraan dan orang yang banyak keluar masuk dari Masjidil Haram itu pasti banyak sekali. Maka dari itu waktu pelaksanaan rangkaian ibadah umroh nanti, ya, pelaksanaan rangkaian ibadah umroh nanti, waktu pelaksanaan tawaf, ya, di pelataran Ka'bah ataupun Baitullah, itu kita antisipasi agar kita itu tetap aman dan kompak, ya. Karena ketika kita mau melaksanakan rangkaian ibadah umroh yang namanya tawaf, itu pasti berdesak-desakan, ya. Insya Allah kami akan mengatur teknis-teknisnya biar lebih nyaman dan aman ibadah kita, dan kita biar khusyuk untuk menyatukan dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelah kita kasih arahan dan teknisnya untuk pelaksanaan tawaf, dimohon kepada ibu-ibu tolong diperhatikan. Kenapa? Karena yang kita dampingi, yang kita beri arahan selama berada di dua tanah suci ini adalah yang terbaik untuk ibu-ibu untuk melaksanakan ibadah-ibadah ataupun di Masjidil Haram ataupun nanti di Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Mohon perhatiannya dan mohon kekompakannya. Insya Allah semuanya kompak. Mau kompak apa enggak? Insya Allah biidznillah. Karena apa? Karena sesuatu yang belum terjadi dan yang belum terlaksana, kita harus mengawali pekerjaan atau sesuatu tersebut dengan insya Allah. Percakapan, jaga percakapan. Kenapa? Jaga ucapan itu. Jaga bicara. Iya. Apa yang dibicarakan, apa yang dicakapkan. Nanti ketika kita sudah sampai di kota di Masjidil Haram, area Masjidil Haram itu kita harus menjaga etika dan perkataan-perkataan kita untuk menghindari kekurangan atau kenikmatan dalam ibadah, ya. Kita harus menjaga lisan kita masing-masing, ya. Karena apa? Karena yang kami beritahu dari sebelum berangkat dari kota Jeddah menuju ke kota sini ini, biasanya cobaan itu bertubi-tubi, ya. Kadang kita diuji atau dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan melalui orang lain, melainkan dengan kerabat atau keluarga kita atau teman terdekat kita. Iya, kita harus memperbanyak istighfar dan sholawat dan bisa menahan kesabaran, menguji kesabaran kita, ya. Karena apa? Karena kita itu dalam satu ruangan, satu bilik, satu kamar, satu bilik itu isinya ada 3, ya.
Otomatis tiga itu bukan siapa-siapa, melainkan cuman sekedar sahabat atau kawan, ya. Dan pikirannya manusia itu, ibu-ibu, beda-beda. Ada yang memikirkan itu, ada yang memikirkan ini. Maka dari itu biasanya cobaan dan godaan itu datang dari teman atau sahabat yang paling dekat, yang sering kita bicarakan di sini. Maka dari itu untuk ibu-ibu, untuk bisa menjaga akhlak atau pembicaraan yang buruk itu harus memperbanyak istighfar dan sholawat, ya. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhi dari sifat dengki dan iri, ya. Mata jaga mata. Iya, penglihatan juga semuanya harus dijaga. Dari pendengaran, penglihatan, dan tingkahlah kaki kita, tangan kita, pembicaraan kita, semuanya harus dijaga. Karena apa? Karena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan diminta bertanggungjawabkan, ya. Contoh yang paling kecil untuk menguji kesabaran kita, ya penuh. Untuk menguji kesabaran kita, kadang di dalam bilik, di dalam kamar itu kan isinya 3. Otomatis toiletnya itu 1. Ada yang lama kadang di toilet, ada yang enggak. Biasanya yang lama itu yang buru-buru, kok lama banget. Itulah yang kita harus jaga. Dan kita tidak sadar dan tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Sudah paham semuanya, ya? Insya Allah. Mari kita bismillah. Sebentar lagi kita turun. Bismillah, kita langsung bersih-bersih, langsung melaksanakan rangkaian sholat subuh di dalam kamar masing-masing, ya. Dan perlu diperhatikan, ibu-ibu, perlu diperhatikan lagi ini, ketika kita sudah masuk dalam bilik atau kamar, kita harus menjaga aurat kita meskipun sama-sama perempuan, ya. Meskipun sama-sama perempuan, kalau seandainya mau membuka jilbab atau pengganti kerudung dalam atau apapun yang bisa membuka aurat, alangkah baiknya di dalam toilet saja. Karena apa? Kalau di dalam kamar otomatis pasti akan ada yang melihat, ya, meskipun sama-sama perempuan. Karena apa? Karena ketika kita sudah menjatuhkan niat berikhram untuk melaksanakan rangkaian ibadah umrah ataupun haji, itu yang halal pun menjadi haram. Apalagi yang haram, yang halal menjadi haram. Contoh yang kita sering lihat, yang kita sering alami, seperti pasangan suami istri, iya. Meskipun sudah halal, kalau kita sudah menjatuhkan niat, sudah berniat, itu istri dan suami itu haram kalau berhubungan. Itu contoh yang paling kita lihat dan alami. Kenapa? Hah?